Oke, selamat sore sahabat teknik. Ini kita dapat servisan merek LG. Kendalanya bagian atas pembekuan bagus normal, namun bagian bawahnya tidak ada hawa dingin akibat terjadinya pengeblokan di EPAP karena ada beberapa spare partnya yang harus diganti yang sudah rusak juga. Ini nanti pintunya juga penyebab juga, nanti dilem pakai lem setan atau apa. Ini contoh bekuan esnya yang masih tersisa. Ini tadi udah saya cairkan, cuman akibat banyaknya bekuan es jadi dia masih ada yang sisa. Kipas normal, nanti coba kita yang akan kita ganti nanti termis ini defrost nanti, dan juga fuse-nya nanti kita ganti sekalian biar lebih awet. Ini defrost nanti kita ganti, akibat defrost rusak makanya terjadi pembekuan es yang berlebihan karena sistem defrost tidak bekerja seperti biasanya atau tidak kerja normal. Ini kita cek pemanasnya atau heaternya. Heater LG yang ini heaternya yang menyatu di EPAP. Kita cek bagian air juga ada di tampungan belakang. Itu artinya saluran pembuangan air dari EPAP atau dari pintu atas itu normal berjalan, tidak ada sumbatan. Jika air di tampungan tidak ada, itu kemungkinan penyebab juga untuk kerusakan yang seperti ini. Itu bisa juga salah satu penyebabnya, makanya terjadi pengeblokan di EPAP. Karena pada saat defrost bekerja atau saat pencairan, karena adanya sumbatan, jadi air itu tidak terbuang sepenuhnya, dan ketika terjadi pemblokan itulah yang menyebabkannya. Ketika kompresor bekerja, sisa air yang dicairkan atau yang dicairkan oleh heater itu tadi masih tersisa di EPAP bagian bawah atau di tampungan karena terjadinya sumbatan pembuangan air. Ini kita coba kita cek bagian heater apa masih normal. Kita pakai avometer. Ini tidak begitu jelas videonya karena kamera sendiri, dan kebetulan ini mengerjakan di tempat user. Kita kerjakan di tempat user karena jarak tempuh yang lumayan jauh, jadi kita memilih untuk bekerja di tempat user. Ini bagian heater alhamdulillah masih normal, masih bagus, jadi tidak perlu kita ganti. Yang perlu kita ganti nanti ya defrost, fuse bersama timer juga kita ganti nanti. Walaupun timer mungkin masih bagus, tapi alangkah baiknya kita ganti juga. Untuk rekan-rekan yang memilih untuk tidak mengganti juga tidak masalah, yang penting timer itu masih keadaan bagus. Dan di sini kita juga sama-sama belajar sahabat ya. Jika memang ada yang kurang dalam cara pekerjaan, mohon kritik dan sarannya. Karena saya juga masih pemula dan masih banyak kekurangan dibanding senior-senior semua.
Ini coba kita pasang defrostnya ini untuk mengecek apakah timer bekerja bagus atau tidak. Ini defrost yang lama, kita coba nanti kita putus untuk ngecek apakah timer masih bekerja normal atau tidak. Bagian defrost kita putus dan kita sambung atau kita langsung kita kontak. Nah seperti ini, kita putus langsung kita sambungkan yang jalur yang dari defrost. Kemudian nanti kita putar posisi timer pada posisi defrost. Ini sekalian juga mengecek apakah timer bekerja dan juga bisa mengecek apakah heater bekerja, apakah pemanasnya masih bekerja. Ini kita coba posisi defrost harus kita putus nanti ya. Posisi defrost nanti kita putus. Kalau dia tidak disambungkan posisi defrost, dia tidak bisa bekerja. Timer itu tidak bisa hidup karena saluran atau jalur dari posisi defrost itu harus tersambung atau kita langsungkan. Ini kita langsungkan. Ini cara kita untuk mengetahui apakah timer masih bagus dan juga heater masih bagus. Walaupun tadi kita sudah mengecek timer heater masih bagus, tapi alangkah lebih baik kita coba mengecek dengan cara yang kedua juga atau cara tindakan selanjutnya. Ini mungkin lebih akurat. Ini sudah tersambung, defrost sudah tersambung. Sekarang kita beralih ke bagian belakang karena ini posisi timer itu berada di bagian belakang, di bawah dekat dengan kompresor. Nah ini posisi timer masih posisi normal, belum di posisi defrost. Ini kita putar searah jarum jam sampai dia berbunyi cetek lebih kuat dari yang bunyi biasa atau putaran biasanya. Ini defrost timer 13 masih asli bawaan LG, karena kebanyakan LG yang lama itu memiliki defrost atau timer sistem 13. Ini coba kita colokkan arusnya. Sekarang posisi pada defrost ini kita rasakan apakah heater masih bekerja. Kita tunggu sebentar. Dan pada saat posisi heater, kipas harus berhenti atau tidak bekerja ya. Ini tadi dari jalur defrost yang sudah kita sambung, kita putus dari defrost tadi kita sambung, dan ini sudah mulai terasa ada hangat-hangat sedikit, yang berarti menandakan bahwasanya heater masih bagus, masih bekerja normal. Ini tadi sisa dari es yang belum mencair karena udah terlalu lama. Ini memang pembukuan terlalu mateng sehingga pencairannya pun lumayan lama. Posisi heater di bagian bawah ini sudah mulai terasa hangat ya, hangat. Dan perlu untuk kita yang masih pemula, pada saat pengetesan heater ini tidak perlu begitu lama ya. Kalau memang kita merasa sudah ada hawa panas atau hangat, itu sudah bisa kita berhentikan untuk proses pengecekan heaternya, karena takutnya nanti terlalu panas bisa pecah mengakibatkan
pekerjaan lebih bertambah atau lebih rumit lagi, atau risikonya lebih tinggi lagi. Langkah baik, sudah kita merasa hangat atau panas, sudah bisa kita mencabut cok atau arusnya. Ini masih kebetulan belum terasa panas, masih hangat ya, belum terasa panas sekali, masih bagian bawah. Untuk videonya mohon maaf ya sahabat ya, karena ini saya kamera sendiri, bekerja sendiri tanpa ada kameramen, jadi kualitas video ataupun mungkin goyang atau kurang jelas, mohon dimaklumi. Nah, ini kita untuk mengecek timer apa bekerja, itu posisi defrost yang tersambung tadi kita lepas dan kita rasakan di timer apa ada getaran. Jika getaran ada, itu menandakan bahwasanya timer masih bekerja normal, karena jalur dari defrost tadi sudah terputus sehingga menyambung langsung ke fuse dan juga langsung ke timer, sehingga timer bekerja dan berputar seperti biasa. Nanti sesuai dengan waktu yang ditentukan, kurang lebih 8 menit berhenti, nanti timer akan berganti ke posisi normal atau posisi kompresor. Ini tadi posisi heater ya sahabat ya, ini tadi posisi heater, dan air pun tidak ada, alhamdulillah ya, masih saluran masih bagus, masih bersih, tidak ada sumbatan apa-apa. Nah, ini LG, bisa dibilang LG yang lumayan lama juga, ini udah versi lama juga, karena dia masih sistem timer. Kalau yang LG sekarang sistem, kebanyakan sistemnya udah inverter atau PCB ya. Ini kita cabut arus apanya, kita ganti dengan defrost yang baru. Kita ganti dengan defrost yang baru untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Kita langsung saja ya, kita ganti, kita cabut defrost yang lama, kita ganti sama yang baru, kemudian kita rapikan kabel-kabelnya, kita posisikan defrost di posisi yang semula yang menempel di EVAP. Ini saat posisi kita kamera cukup kurang bagus ya, karena ini HP saya letakkan di dalam kulkas ini, karena tidak ada yang memegang, saya bekerja sendiri. Ini posisi kamera kurang pas, mohon dimaklumi ya sahabat ya, sangat-sangat kurang mungkin dari kualitas gambar dan juga kualitas videonya ya. Saya harap sahabat-sahabat semua bisa mengerti dengan penjelasan saya dan juga bisa memahami dari video-video ini. Untuk yang ada yang ingin bertanya, mungkin kurang jelas dari videonya, nanti bisa di komen di kolom komentar, atau ada yang bisa membantu. Saya juga sangat menerima saran dari para senior saya semua ya. Kurang dan lebih dari cara pengerjaannya, saya mohon saran dari senior saya ya. Karena kalau bagi saya, pengerjaan di pendingin ini tidak ada ilmu yang tidak ada batas pembelajaran. Setiap permasalahan pasti beda solusi, beda cara penyelesaiannya, pasti beda. Terkadang kendala yang sama, penyelesaiannya yang berbeda.
Dan ini kita mau mengganti timer ya, mengganti timer karena posisi sini tadi saya membawa beberapa stok, saya takut salah prediksi dari timer ini, jadi saya bawa 13 dan juga 14. Ini kita pakai timer yang baru ya, yang 13 ya, masih sama timer yang bawaan LG lama ini. Ini kita geser sedikit karena ruangan cukup sempit. Ini kita langsung saja ya, kita ganti timernya karena ini timer masih yang sama, masih 13 dari yang bawaan dan juga yang mau kita ganti 13, jadi cukup mudah ya, tinggal memasang kabel yang tinggal memindah ya, yang nomor 1 tetap nomor 1, nomor 2 tetap nomor 2, nomor 3 tetap nomor 3, tinggal memindah, cukup mudah ini karena posisi timer kita masih sama juga 13 yang juga 13. Jika posisi timer yang berbeda, mungkin cara kerjanya lebih banyak untuk merubah dari jalur 13 atau dari 14 menjadi 13, dari 13 menjadi 14. Ini timernya 13, timer yang besar ya, timer yang besar. Ini sahabat udah azan ini, teman. Oke, kita lanjut. Tadi karena azan ya sahabatnya, azan, kita berhenti sebentar. Ini kita lanjut. Ini penggantian timer. Oke sahabat, kita coba ganti timer ya. Dan ini kita setel di posisi defrost untuk mengecek apakah timer ini berfungsi normal. Ini timer yang sudah kita ganti tadi. Nanti barang bukti untuk pelanggan kita, misalnya itu yang kita ganti. Dan ini kita akan coba memakai defrost yang tadi yang kita satukan jalurnya untuk mengetahui apa timer itu bekerja normal atau tidak. Dan ini kita sambungkan, kita cok dan kita sambungkan untuk jalur defrostnya tadi. Setelah semua nanti sudah berjalan dan timer pun berjalan, langsung kita ganti kembali untuk defrost yang baru dan kita tinggal merapikan.
Ini kita rapikan semua. Tadi posisi timer dan kita posisikan ke kompresor, dan kita cek apakah kipas hidup normal, dan alhamdulillah ini kipas sudah berputar dan proses penutupan ini tutup putihnya. Oke sahabat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini kita cek udara sudah masuk ke bawah dan hawa dinginnya sudah mulai masuk, dan ini sudah terasa dingin ini. Dan ini kita tinggal merapikan semua, mulai dari nanti ini akan saya perbaiki juga karet pintunya tadi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kiranya sahabat-sahabat bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.